Itu yang saya sebutkan tadi kan kita koordinasi sama negara. Berarti termasuk dengan BOP ya, Pak? Oh iya. Berapa lama ya Pak kira-kira nanti? Saya tidak tahu berapa lama karena eh, kalau berdasarkan ini kalau referensinya berdasarkan kejadian yang sebelumnya itu proses yang terjadi mereka dimintai keterangan, kemudian setelah itu dideportasi kembali ke negara-negaranya. Itu ya tergantung dari jumlahnya. Satu membahas situasi yang terjadi di Timur Tengah, kemudian tentu saja yang menjadi perhatian kita semua saat ini adalah situasi yang dialami oleh rekan-rekan kita yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla. Kita ketahui kemarin kapal-kapal mereka diintercept oleh militer Israel, kemudian 5 dari yang ditangkap itu adalah WNI. Selanjutnya situasi berkembang, yang ditangkap 7, kemudian tadi jadi 9 itu ditangkap oleh militer Israel. Kementerian Luar Negeri kami dari kemarin sudah terus memonitor situasinya. Saya sendiri sudah menghubungi kedutaan kita atau perwakilan kita untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri di Jordan, Turki, Mesir untuk pertama mencari informasi yang akurat terkait posisi dan situasi dan keadaan dari saudara-saudara kita yang ditangkap. Kemudian menyampaikan juga memerintahkan kepada perwakilan kita untuk menyampaikan lewat teman-teman kita, lewat Jordan, lewat Turki, yang bisa berkomunikasi langsung dengan Israel untuk memastikan bahwa warga negara kita diperlakukan dengan baik, kemudian diproses secepat-cepatnya untuk segera bisa kembali, untuk bisa dideportasi ke Indonesia dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Saya kira ini juga merupakan satu bentuk semangat serta dukungan yang diberikan terhadap kemerdekaan Palestina dan membantu meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, sebuah misi kemanusiaan yang seharusnya mendapatkan support dan apresiasi, namun kemudian malah mengalami dan saya yakin mereka juga memahami resiko ini, resiko yang mereka ambil. Saya apresiasi courage-nya, keberaniannya, dan kita berharap tujuan untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan ini bisa terus terlaksana lewat berbagai jalur dan berbagai sumber. Pak, maaf, apakah Indonesia akan memanfaatkan keanggotaan Indonesia di BOP dalam hal pembebasan para WNI ini dari penculikan Israel? Itu yang saya sebutkan tadi kan kita koordinasi sama negara. Berarti termasuk dengan BOP ya, Pak? Oh iya. Berapa lama ya Pak kira-kira nanti? Saya tidak tahu berapa lama karena kalau berdasarkan ini kalau referensinya berdasarkan kejadian yang sebelumnya itu proses yang terjadi mereka dimintai keterangan, kemudian setelah itu dideportasi kembali ke negara-negaranya. Itu ya tergantung dari jumlahnya. Kalau saya tidak salah yang ini jumlahnya itu cukup banyak. Saya tidak tahu secara fisik karena komunikasi juga terbatas, makanya kita tadi minta koordinasi sama teman-teman kita. Mas, sejauh ini dari Turki ataupun juga dari Arab Saudi gitu, sudah adakah misalnya syarat yang diberikan oleh Israel untuk terkait dengan pemulangan ataupun juga deportasi WNI ini? Oh ya, tadi saya perlu sambung ya, berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya, yang 1.0 juga dulu waktu itu deportasi, itu tidak ada syarat. Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaannya diintercept karena memang mereka melarang kapal apapun masuk untuk wilayah tersebut. Untuk
kepentingan apapun. Jadi tidak ada syarat ya Mas? Tidak ada. Mas, isu selain ini Mas, selain di soal Israel, itu juga ada WNI yang ditangkap sama bajak laut di Somalia. Nah itu update-nya sudah sejauh apa dan ini proses-proses penyelamatannya itu kita lakukan, kita berkoordinasi juga dengan kedutaan. Jadi ada beberapa kedutaan kita yang terlibat, kedutaan kita di Nairobi, kemudian dalam rangka penyelamatan dan pengamanannya kita juga berkoordinasi dengan kedutaan kita di Pakistan, kemudian konsuler jenderal kita di Karachi untuk bisa negosiasi. Ekstrak. Kalau ini kasusnya memang ya penyanderaan gitu, itu ya hostage situation lah ya. Jadi kita juga sudah melakukan komunikasi termasuk dengan pembajak itu. Oh sudah. Dan permintaannya apa Mas? Itu masih dibahas. Oh masih dibahas. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Udah nunggu sampai sore. Terima kasih, Pak. Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman yang terletak di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Pemirsa, Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman yang terletak di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Hal ini menyusul blokade laut yang diberlakukan oleh Amerika yang belum juga dicabut. Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman yang terletak di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Hal ini menyusul blokade laut yang diberlakukan oleh Amerika yang belum juga dicabut. Iran menegaskan akan menghadapi blokade laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan miliknya termasuk Selat Hormuz. سکوت نظامی ما رو کسی نباید فکر کنه که ما این جنگی که در دریا آمریکایی‌ها اومدن درست کردن ما صبر میکنیم. ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم. ما این محاصره دریایی رو میشکنیم. توصیه من به ارتش آمریکایی این است که قبل از اینکه دریای عمان تبدیل به گورستانی برای ناوهای شما باشه خودتون برید عقب. Mayor Jenderal yang juga merupakan anggota Dewan Penentu Kebijakan Iran ini menambahkan bahwa sikap menahan diri Iran tidak boleh diartikan musuh sebagai penerimaan terhadap tekanan atau ancaman. Karena Selat Hormuz selalu terbuka untuk perdagangan, namun yang Iran tolak dan lawan adalah operasi militer asing seperti yang dilakukan oleh Amerika.